Beginilah percakapan antara dua bos besar di puncak dunia. Semua orang di sana yang mendengar hal itu tercengang. Semua orang yang ada di aula terdiam sejenak melihat Tuan Li yang marah besar hingga lepas kendali. Sedikit rasa tidak percaya muncul di mata Cian. Kakek Li, apa dia marah demi Ci Gui? Tapi bukannya dia tidak suka dengan Ci Gui. Melihat tidak ada yang menghalanginya lagi, kakek Li bergegas keluar, dan ketika dia hampir sampai di belakang, dia berlari lagi. Semua orang terkejut dan mengikuti kakek Li berlari keluar. Tempat parkir bawah tanah. Xingu membukakan pintu, Ci Gui hampir saja masuk mobil, tapi sebuah tangan indah dan ramping tiba-tiba menghalanginya. Ci Gui mengangkat kepalanya ringan. Fuxi mengangkat alisnya ringan dan berkata, kebetulan sekali. Ci Gui berpikir, orang ini sungguh seperti hantu. Fuxi tidak menangkap isyarat, menolak di wajah Ci Gui, dan melirik ke dalam mobil, suaranya berkata dengan malas, aku juga mau pulang, beri aku tumpangan. Kau tidak bawa mobil sendiri. Ci Gui berkata ringan. Fuxi melirik taksi yang tidak jauh dari mereka dan berkata, Qin Sheng mau pergi sebentar lagi. Qin Sheng yang mengikuti agak jauh dari Fuxi segera bersembunyi di belakang pilar, agar tidak terlihat bahwa dia telah bekerja sama dengan Fuxi untuk merencanakan hal itu. Mata Ci Gui sebenarnya menangkap keberadaan Qin Sheng yang bersembunyi di belakang pilar, tapi Ci Gui tidak mau membahas hal itu dan hanya berkata, tapi tidak gratis. Fuxi tertawa ringan, tenang saja, bayarannya pasti sangat memuaskan. Dia sangat senang dengan respon Ci Gui. Sudut bibir Xingu menyeringai. Beginikah percakapan antara dua bos besar yang berada di puncak dunia? Siapa yang akan percaya? Ketika kakek Li dan keluarga kaya lainnya sampai di tempat parkir mereka hanya sempat melihat belakang taksi milik Ci Gui. Ayah Jiang Yan bahkan tidak melihat ke arah taksi itu, dia hanya berkata pada kakek Li, Tuan Li, saya mohon Anda jangan marah dulu, Jiang Yan tidak bermaksud membuat masalah, dia masih kecil, dia hanya tidak tahan dengan Ci Gui yang datang mengendarai taksi, itu sama sekali tidak menghargai Anda, sehingga dia menjadi impulsif. Ayah Jiang Yan masih berpikir bahwa Tuan Li marah karena acaranya menjadi kacau. Namun, tepat setelah dia selesai bicara, kakek Li menoleh tajam ke arahnya dan marah, sungguh tidak sopan. Buka matamu dan lihat, pria terhebat di ibu kota sudah pergi dengan mengendarai taksi itu. Wajah ayah Jiang Yan langsung memucat. Orang lain di sana juga melihat bahwa sebuah taksi terparkir di tempat parkir khusus yang sudah disediakan untuk tamu terpenting. Dalam kerumunan mobil mewah, mobil taksi itu terlihat sangat lusuh. Tetapi pada saat itu mereka tidak berani mengatakan apapun, bahkan terbersit di pikiran mereka, apakah hal itu sedang populer di kalangan raksasa ibu kota untuk mereka mencoba kembali ke gaya hidup bawah yang ketinggalan zaman. Qi Changjing dan Nyonya Su melihatnya dengan berbeda. Qi Changjing memikirkan perkataan Ci Gui sebelumnya dan seketika hatinya terasa seperti terjun jatuh ke dasar tanpa alasan yang jelas. Setelah beberapa lama ayah Jiang Yan kembali berbicara dengan bibir yang bergetar, Tuan Li, itu, kerjasamanya. Kakek Li melambaikan tangannya kesal, kenapa kau masih memikirkan kerjasama, pikirkan dulu keluargamu. Setelah semua ini terjadi, tidak ada orang yang mau melanjutkan pesta perjamuannya. Qian berjalan di belakang kerumunan, mendengar orang-orang masih membahas Ci Gui, dia mengepalkan tinjunya erat. Keesokan harinya, begitu Ci Gui memasuki kelas, semua mata tertuju padanya dengan tatapan yang aneh. Ci Gui pun heran, bab 87 mendesak sekolah untuk mengeluarkannya. Ci Gui mengabaikan pandangan semua orang dan duduk di kursinya. Begitu dia duduk, gadis-gadis yang duduk di depan dan belakangnya segera berdiri dari kursi mereka dan berpindah tempat duduk. Xingu menyerahkan ponselnya kepada Ci Gui, lihatlah ini. Ci Gui mengambil ponsel itu, dia melihat ada pencarian terpopuler di Weibo, tanda pagar 818 Departemen Bedah Saraf Sekolah Medis Kota Nan betapa kacaunya kehidupan pribadi Ci Gui si siswa pindahan tanda pagar. Ci Gui mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak terlalu sering membuka Weibo, tapi melihat ada sekitar 100.000 komentar, dia segera menyadari betapa populernya pencarian itu. Ci Gui mencoba membuka pencarian itu, di sana ada berbagai macam komentar, ada yang mengatakan dia mahasiswa yang bodoh, dan dia dikeluarkan dari sekolah medis sebelumnya, tapi bisa dengan mudah masuk ke universitas saat ini karena koneksinya. Ada pula foto dia sedang makan dengan Fuxi, lalu dia yang sedang berjalan di luar kampus dengan Xingu, ada juga foto dia sedang dikelilingi oleh preman di hari pertamanya tiba di kota Nan. Setiap fotonya diambil seperti ada yang selalu mengawasinya, fotonya diambil dari sudut yang sangat aneh. Sehingga dia juga terlihat aneh di setiap foto. Dan komentar yang paling banyak disukai berbunyi, aku satu jurusan dengannya, aku bisa memastikan semua postingan di atas itu benar adanya. Bahkan beberapa hari yang lalu, ada satu dosen yang biasanya marah hanya karena mahasiswa mengobrol sedikit saja, namun begitu dengan gadis ini dosen itu membiarkannya tidur selama di kelas, sungguh mencurigakan. Pengungkapan, orang dalam, ini memancing lebih banyak komentar. Persetan, aku harap sekolah medis kota Nan tidak menerimanya sebagai mahasiswa. Ci Gui ini orangnya terlihat cantik, aku tidak menyangka karakternya begitu menjijikan.
Aku merasa malu berada di kelas yang sama dengan Cigui. Disukai +1. Aku menuntut sekolah untuk segera mengeluarkan mahasiswa dengan perilaku buruk seperti itu, demi kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar kami. Hal semacam ini sangat mudah untuk menarik perhatian banyak orang. Dan karena melibatkan sekolah medis kota Nan yang sangat terkenal, orang-orang berbondong-bondong menuju Weibo Universitas untuk menuntut kejelasan. Mata Cigui menyipit. Xingu melihat ekspresi Cigui dan berkata dengan hati-hati, kami sudah menghubungi pihak Weibo untuk menghapus pencarian tersebut. Aku tahu dengan jelas, ini pasti ulah anak sekelasku. Ujung jari ramping menyibakkan rambutnya dan berkata dengan tenang, lupakan saja, aku seorang dokter sekarang. Xingu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Cigui, tapi saat dia ingin mulai berbicara kembali, terdengar suara dengan nada sarkastik, akhirnya seseorang yang berperilaku buruk telah mendapatkan hukumannya. Dengan kekacauan sebesar ini sekolah pasti tidak bisa mengatasinya. Cigui menoleh ringan, dan melihat Sue Yao berdiri di samping meja Ci Yan dan menatapnya dengan tatapan provokatif. Setelah beberapa hari istirahat akhirnya isu tentang Sue Yao yang mencuri lagu Su Nianian mulai mereda juga. Ci Yan mengerucutkan bibirnya dan menatap Cigui dengan tatapan yang tidak bisa diartikan, kakak, bagaimana bisa? Dia baru saja akan mengatakan bagaimana Cigui bisa melakukan hal seperti itu, ketika Kong Wen duduk di belakangnya, dia bertanya-tanya, Ci Yan, bukannya kau bilang kalau Cigui bisa masuk ke sekolah kita dengan bantuan koneksi ayahmu, isi dari berita di pencarian itu berarti tidak benar dong. Ci Yan seketika membeku. Kong Wen benar-benar menghancurkan kesenangan Ci Yan sekarang. Melihat Su King yang sedang melihat ke arah mereka juga, Ci Yan hanya bisa berbalik kaku dan tersenyum, menurutku itu juga hanya rumor belaka. Kak, apa kau telah menyinggung seseorang? Ah, Cigui memiringkan kepalanya dan tersenyum, siapa yang aku singgung, kau yakin tidak tahu? Ci Yan entah kenapa merasa panik dan menundukkan kepalanya tanpa sadar, aku tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Dia pikir Cigui akan menanyakan sesuatu yang agresif dan dia menjawab. Oh, Cigui tidak mengatakan apapun, dia mengeluarkan ponselnya seolah tak terjadi apa-apa, membuka aplikasi WeChat dan mulai mengobrol dengan seseorang. Ci Yan hanya terdiam, kemarahan tiba-tiba menekan di dalam hatinya. Dia ingin melihat bagaimana kampus akan mempertahankan Cigui tanpa perlindungan keluarga Ci di bawah semua tekanan dari lingkungan mereka. Bab 88 Kau hebat sekali. Di WeChat, Su Nianian yang sedang dalam masa training dengan mentor Liu Hai untuk memperdalam kemampuan bermusiknya masih terus memedulikan Cigui. Pada saat itu dia mengeluh marah, fitnah di internet itu sudah keterlaluan. Aku menjelaskan kebenarannya baik-baik, mereka malah melaporkan akunku. Kau tunggu saja aku akan buat banyak akun palsu untuk melawan mereka. Cigui membalas, tidak usah, kau belajar saja yang baik dengan Liu Hai. Seketika Su Nianian dengan cepat segera membuat banyak akun palsu, selang beberapa lama dia baru membalas pesan dari Cigui, akun palsu Liu Hai juga hilang. Cigui kebingungan, di toko Fusi. Fusi berbaring malas di sofa, dia melihat-lihat ponselnya yang menunjukkan pencarian populer, tangan indahnya yang beraksen gelang tasbih merah seperti memantulkan cahaya muram dari matahari. Dia langsung mengabaikan daftar panjang komentar pedas yang gila itu, dan mengklik salah satu foto. Foto pertama, fotonya dan Cigui saat sedang sarapan bersama, sudut yang diambil sangat bagus, Cigui terlihat dekat sekali dengannya. Fusi puas dengan foto itu. Namun, semakin jauh dia melihat ke belakang, mukanya semakin muram. Apa-apaan ada hal jelek di situ. Qin Sheng berdiri gemetar di sebelah Fusi, melihat wajah Fusi yang semula cerah menjadi murung dia buru-buru berkata, Tuan Fu, Anda jangan khawatir, saya akan segera mengatasinya. Fusi menyipitkan matanya, dia meletakkan ponselnya ke meja dan berkata dengan tenang, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Qin Sheng terkejut. Dia seketika berdoa untuk keselamatan orang yang berani membuat masalah itu. Ketika Tuan Fu sudah turun tangan, tidak ada ampun baginya. Setelah kelas usai, Ci Yan tidak langsung pulang, dia mengikuti Sue Yao pergi menuju kantin. Pada saat itu ada banyak orang di kantin. Masalah pencarian populer di Weibo pagi ini, pasti seluruh kampus sudah tahu tentang hal itu. Saat itu Cigui makan di kantin juga. Ketika Ci Yan dan Sue Yao tiba di kantin, orang-orang di sana berbisik sambil menunjuk ke arah Cigui. Cigui duduk di samping jendela sedikit menundukkan kepalanya, bulu matanya menutupi mata almond cantiknya, emosi di matanya juga tertutup dan dia hanya terdiam. Ci Yan menarik Sue Yao ke arah Cigui, ayo kita makan dengan kakakku, dia baru saja mengalami hal seperti ini, kita harus menghiburnya. Sue Yao mendengus, baik sekali kau. Ci Yan tersenyum, dia membawa Sue Yao duduk di seberang Cigui dan berusaha menghiburnya. Kak, jangan khawatir, hal seperti ini akan cepat berlalu, sebentar lagi pasti orang-orang sudah lupa tentang itu. Cigui bahkan tidak ingin melihat ke arah Ci Yan. Sue Yao mencibirnya, kau lihat itu, padahal kau sudah berusaha untuk menghiburnya, tapi dia sama sekali tidak menghargainya. Ci Yan tidak marah, dia masih duduk sambil tersenyum, Kak, coba aku bantu lihat masih ada berapa orang yang mengumpat di Weibo, sebenarnya kau tidak perlu begini, kau cukup pulang dan minta maaf ke mama papa, pasti mereka mau membantumu.
Sebelum Qian menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba membeku, dan matanya melebar tidak percaya, apa-apaan ini? Sue Yao bertanya-tanya, ada apa? Qian mengabaikannya dan masih sibuk membuka tutup aplikasi Weibo di ponselnya. Pencarian tentang Qi Gui masih berada di posisi teratas, tapi opini publik tentangnya sudah berbanding terbalik. Ada komentar berbunyi, Nona, kau hebat sekali. Wah, dia bertarung sehebat itu. Suka aku begini, kakak peri yang hebat dalam bertarung, dan hebat dalam bidang akademik. Kalau aku dosennya pasti aku juga akan memanjakannya tanpa syarat. Orang yang berseliweran menebar fitnah tadi pagi benar-benar hina, dia hanyalah sampah yang iri hati saja kan. Dalam beberapa pujian ini juga terselip beberapa komentar aneh. Apa mataku salah lihat, punggung pria di foto itu terlihat seperti Tuan Fu, dan yang perempuan terlihat seperti Profesor Qi. Tuan Fu bersama dengan Profesor Qi. Tapi kata-kata ini dengan cepat tenggelam begitu saja tertutup dengan pujian-pujian lainnya. Qian tercengang. Bab 89 dilarang. Kenapa opini publik seketika berbalik hanya dalam satu malam saja? Qian yang masih tidak percaya segera membuka pencarian populer di Weibo itu dan menemukan semua postingan berganti menjadi video klarifikasi. Selain postingan foto Qi Gui dan Fuxi, banyak video klarifikasi yang beredar untuk menyanggah video sebelumnya dari berbagai sudut CCTV. Khususnya video Qi Gui dengan para preman itu, di sana terlihat jelas gerakan rapi Qi Gui yang menghajar abis preman-preman itu, efek visualnya sungguh bagus sekali untuk dipandang. Tidak hanya itu, bahkan Weibo resmi Universitas Medis Kota Nan juga merilis video penampilan Qi Gui saat kelas anatomi berlangsung. Teknik yang digunakannya sangat tepat dan penjelasannya sangat ringkas namun sangat berguna, sehingga mendapat pengakuan serta pujian dari banyak dokter. Qian terdiam sesaat, kaki dan tangannya tiba-tiba terasa dingin, dia sama sekali tidak bisa berkata apapun. Saat Qian sudah mulai tenang, dia baru menyadari meskipun semua orang di kantin sedang melihat ke arah Qi Gui, tapi tidak ada lagi hujatan dan cacian yang terlontar, hanya terlihat tatapan kecemburuan dan pujian di sana. Tapi, video CCTV dengan para preman itu sudah dimusnahkan tadi malam, bagaimana bisa itu masih beredar di internet? Dan Weibo resmi kampus saat dihadapkan dengan berbagai kecaman dan ancaman dari netizen, bukannya menyelidiki tapi langsung membela Qi Gui. Qi Gui, sebenarnya siapa dia? Qian yang masih bertanya-tanya dalam hatinya. Tepat pada saat itu ada segerombolan mahasiswa yang saling dorong menghampiri mereka. Yang paling depan terlihat sangat malu-malu, dia menggaruk kepalanya, Nona Qi. Qian berusaha menahan amarahnya, dia menutupi ekspresinya dan menunggu kelanjutan kalimat anak laki-laki itu. Sebagai bunga kampus, hampir setiap hari dia mendapat ungkapan cinta seperti itu, sehingga dia sudah terbiasa. Tanpa diduga, mahasiswa itu bahkan tidak melihat ke arah Qian, namun mahasiswa itu langsung menuju ke arah Qi Gui dan berkata, Qi Gui, bolehkah kita berteman? Melihat kejadian itu Qian hampir tidak bisa mengontrol ekspresi kekesalan di wajahnya. Saat dia menjadi bunga kampus sejak di semester awalnya, baru kali ini dia merasa diabaikan. Mendengar itu Qi Gui hanya mendongak ringan dan berkata dengan sopan, maaf, aku hanya ingin konsentrasi dengan kuliahku sekarang. Anak laki-laki itu ditolak, tapi dia tidak merasa kecewa. Ketika mereka berbalik untuk pergi, mereka berbisik-bisik, aku tidak menyangka kalau Qi Gui benar-benar seperti seorang dewi kalau dilihat dari dekat. Qian mengepalkan tinjunya erat. Dia berpikir bahwa perbuatannya bisa saja menghancurkan citra Qi Gui, tapi yang terjadi malah sebaliknya, citra Qi Gui semakin meningkat. Qian, Sue Yao yang menyadari perubahan ekspresi Qian, dia memanggil dengan hati-hati. Qian tiba-tiba berdiri, aku ingat kalau aku masih ada urusan, kalian makan duluan saja. Selesai berbicara dia berbalik dan meninggalkan kantin tanpa menoleh sedikit pun. Setelah Qian sampai di jalan paling ujung yang tidak terlihat oleh siapapun, dia segera mengeluarkan ponselnya. Qian ingin memposting hal lain yang bisa mencoreng nama Qi Gui, tapi begitu dia membuka aplikasi Weibo-nya, dia pun terkejut. Akun Weibo-nya telah diblokir secara permanen. Dia tidak menyerah, dia langsung berusaha membuat akun palsu lainnya, tapi setelah melakukan registrasi, muncullah peringatan bahwa dia dilarang untuk mendaftar. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi, sampai ponsel di tangannya jatuh ke tanah. Kantor Dekan Universitas Medis Kota Nan. Layar komputer penuh dengan pencarian populer tentang Qi Gui. Lin Botong bersandar di kursinya, dia menyukai banyak komentar baik tentang Qi Gui, dia lalu tertawa, haha, Lao Shen, gadis kecil ini sudah diganggu di teritorialku, bagaimana aku bisa menggunakan kekuatanmu? Tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang di seberang telepon sana, dia lagi-lagi tertawa, kau benar-benar meremehkan gadis itu, dia pernah hampir ditusuk tapi dia masih bisa menenangkan pasien. Omong-omong, apa kau yang merubah pencarian populer itu? Kenapa cepat sekali berubahnya? Kakek Sen, bagaimana mungkin? Aku ada jauh di ibu kota, bisakah aku bergerak lebih cepat darimu? Bukan kau juga, Lin Botong mengusap dagunya heran. Bab 90 murid jenius sepertinya. Kalau begitu siapa yang mampu melakukannya? Lin Botong tidak seberapa memperhatikan foto-foto tadi pagi, sehingga dia tidak sadar kalau ada Fuxi di salah satu foto itu.
Jika dia sadar pasti dia langsung menghubungi kakek Fu untuk menyuruh anak itu pulang dan tidak mengganggu kubis kecilnya yang hebat dan imut itu. Su King tidak pergi makan siang hari itu, dia berlatih mempelajari anatomi manusia dengan tutornya. Dia belajar dengan baik, dan dia juga dari keluarga yang mempunyai koneksi yang luas sehingga sebelum dia magang, dia sudah bisa mengikuti beberapa profesor di rumah sakit besar untuk terlibat dalam beberapa operasi kecil. Selama istirahat, profesor juga melihat pencarian populer di Weibo. Dia menonton video bedah Qi Gui dengan teliti berkali-kali, dan dia sangat terpana melihatnya. Gadis ini sangat tenang, dia tidak terlihat panik sama sekali. Dia masih seorang mahasiswa, tapi keterampilannya sudah seperti seorang profesional. Dia pasti akan jadi salah satu sumber daya terhebat di dunia medis negara kita nantinya. Tangan Su King yang memegang sumpit berhenti sebentar. Dia telah bersama profesornya selama 2 bulan, namun baru kali ini Su King mendengar profesornya memuji seseorang sampai nada bicaranya penuh dengan penghormatan seperti itu. Bahkan sang profesor tidak pernah menyombongkan dirinya sendiri hingga seperti itu. Su King tidak tahu apa yang tengah dirasakannya. Dia diam beberapa saat lalu berkata, mungkin karena dia pernah belajar di sekolah medis lain sebelumnya. Profesor itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu bukan sesuatu yang kau dapat setelah belajar, bahkan dengan kemampuan seperti dia, mahasiswa nomor 1 pun hanya bisa bergantung pada keberuntungan untuk bisa melakukan hal itu, akan sangat bagus kalau kau berhubungan baik dengannya nanti. Su King menggenggam erat sumpitnya, menundukkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Apakah selama ini, aku sudah salah menilai Qi Gui? Di kelas sore, Qi Yan masih tidak tahu bagaimana dia bisa menyelesaikan kasus itu. Setelah akhirnya kelas hampir selesai, dia tidak sabar untuk pulang. Tapi sebelum memasuki pintu rumah dia mendengar Qi Changjing bicara, aku tidak menyangka bahkan Universitas Medis Kota Nan saja bersedia untuk membela Qi Gui, mungkin anak ini jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Zhao Yuexiu hanya terdiam. Hati Qi Yan seperti jatuh ke dasar setelah mendengarnya. Dia menggigit bibirnya keras, dia lalu membuka pintu seolah tidak terjadi apa-apa, hanya menyapa orang tuanya sekilas dan segera bersembunyi di kamarnya. Qi Yan mengeluarkan ponselnya ragu dan segera menelpon Su King. Setelah beberapa saat telepon diangkat, Qi Yan berkata dengan sedih, Su King, aku tidak tahu kalau ada orang yang sejahat itu pada kakak di Weibo, sungguh keterlaluan. Di seberang telepon Su King terdiam sesaat lalu berbicara, iya, memfitnah sampai seperti itu, perbuatan orang itu sungguh menjijikkan. Sekujur badan Qi Yan seketika menjadi dingin. Dulu kalau ada hal seperti ini, Su King pasti selalu bilang kalau Qi Gui difitnah, berarti dia sudah melakukan hal buruk kepada orang lain. Qi Yan berusaha untuk mengatakan beberapa kalimat lagi sebelum akhirnya dia menutup telepon, dia sudah tidak tahan, dia langsung melempar ponselnya ke dinding. Qi Gui sama sekali tidak tertarik dengan perkembangan di masa depan. Dia kembali ke perumahan, begitu dia naik ke lantai 5, dia sudah melihat Fusi yang membawa 2 kantong belanjaan sedang menunggu dirinya sambil bersandar di depan pintunya. Pria itu mengenakan sweater rajut kasual berwarna hitam, dia bersandar santai di pintu rumahnya, mata di balik lensanya sedikit meredup, alisnya juga mengarah ke bawah. Setengah keberadaannya sekarang ditutupi oleh bayangan. Menyadari langkah kaki Qi Gui, matanya seketika berbinar, wajahnya yang tadi redup seketika menjadi memesona. Kau sudah pulang? Dia bertanya dengan senyuman. Qi Gui menjawab ringan, dia berjalan santai menuju pintu dan membukakan pintu. Xiao Gui sudah menunggu di balik pintu, dia membungkuk hormat ke arah Qi Gui, selamat datang kakak periku yang cantik. Qi Gui tidak terlalu menghiraukannya dan langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Fusi sedikit menyipitkan matanya, dia menjitak pelan kepala robot itu, tidak ada hal lain yang bisa kau lakukan, kemampuan menjilatmu makin maju saja. Xiao Gui segera membalas, dia membalas dengan suara khas robot, Xiao Gui bisa melakukan apa saja, selama kakak peri membutuhkan, pasti bisa dilakukan. Fusi mengangkat sedikit alisnya, lalu muncul senyum jahil di matanya, kalau begitu bisakah kau menghangatkan tempat tidur untuk kakak perimu? Selanjutnya bab 91 ini bahkan tidak benar.